Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin dikejutkan dengan sosok misterius utusan aliansi kultivasi yang mengenalnya, ternyata dia adalah Mozi nih guys. Kalau kalian lupa, dia adalah bapak-bapak yang sering kali pikun di episode 62 dulu, di mana beliau ini adalah sosok orang yang terbilang pernah ngajarin Wang Lin untuk menguasai hukum konsepsi. Saat itu Wang Lin hanya bisa berkata nih, kalau dia tak memiliki tekad untuk jadi seorang Vermilion, karena Wang Lin mau berkelana ke planet-planet lain. Mendengar hal itu, Mozi pun tak memaksa Wang Lin untuk jadi Vermilion. Mozi yang saat itu membuat sayembara siapakah yang mau jadi Vermilion berikutnya. Di sini tuh yang maju ada Zixin dan Zhou Wutai, yang mana Wang Lin tentu kaget banget nih karena Zixin bisa naik ke ranah perubahan jiwa setelah menyerap tubuh Qianfeng. Kata Mozi, ini karena teknik pembalik tungku pemurnian yang sekarang malah menguntungkan Zixin. Di sini Wang Lin menyarankan Mozi untuk memilih Zhou Wutai nih guys, karena walaupun ranahnya Zhou Wutai tak sekuat Zixin, tapi dia bisa dipercaya untuk pegang planet Vermilion. Zixin yang saat itu tak terima jika Wang Lin ikut campur kalau dia aja nggak mau jadi Vermilion. Kata Wang Lin sih, walau Zixin sekarang udah jadi kuat, tapi Wang Lin bisa aja melakukan berbagai macam cara agar Zhou Wutai terpilih. Contohnya, Wang Lin menerima jabatan Vermilion tersebut, tapi pada akhirnya akan dia serahkan juga kepada Zhou Wutai pula. Di sini, Mozi yang percaya dengan sifat Wang Lin yang terbilang sangat bijak dan adil, dia pun akhirnya memutuskan untuk menunjuk Zhou Wutai untuk menjadi Vermilion generasi berikutnya. Mozi yang memberikan segel Vermilion kepada Zhou Wutai dan sekarang Zhou Wutai resmi jadi Vermilion berikutnya. Di sini tuh Wang Lin udah bisa bernafas lega tuh, karena kepemimpinan planet Vermilion udah jatuh kepada rekannya. Setelah itu, Mozi akan memberikan sepertiga planet Vermilion kepada klan peninggalan Immortal dengan catatan setiap 1000 tahun sekali mereka harus ngasih persembahan tengkorak master kutukan 9 daun ke atas. Setelah kakek Yun setuju, Mozi pun mengirim semua orang pergi keluar dari makam Vermilion di sana. Wang Lin yang berterima kasih kepada Mozi kalau mau menjadikan Zhou Wutai seorang Vermilion. Di sini tuh Mozi berkata, mungkin suatu saat nanti dialah yang akan butuh bantuan Wang Lin, karena Wang Lin punya potensi jadi orang hebat di masa mendatang. Kemudian Zhou Wutai pun pamit pergi dari sana sambil memberi Wang Lin suatu segel yang mungkin bisa membantu Wang Lin di kemudian hari. Di momen tersebut, Wang Lin harap dengan Zhou Wutai jadi Vermilion, maka keluarga Wang bisa dijaga baik oleh Zhou Wutai saat Wang Lin berkelana ke planet lain nantinya. Wang Lin yang saat itu pergi menjemput Li Guo sebelum dia keluar dari makam Vermilion sana. Ternyata Li Guo berhasil menjinakkan pedang lengkung yang kemarin bikin Wang Lin ketar-ketir nih guys. Hebatnya lagi, jiwa pedang tersebut benar-benar terlihat menghormati Li Guo seperti seniornya. Saat itu Wang Lin cukup kagum dengan Li Guo karena dia udah membuat suatu perjanjian dan akan jadi rekan timnya Wang Lin.
Setelah semua udah beres, kini Wang Lin keluar dari sana untuk menemui si Tunan. 快来见过主人。这弯刀颇为玄妙。这弯刀已经被我驯服，乖的。雪烈国。 1 tahun kemudian, setelah Perang Dunia udah selesai, kini semua kultivator manusia di belahan penjuru planet Vermilion harus bangkit lagi, karena hampir setengah populasi dari mereka udah tewas. Sedangkan untuk klan peninggalan Immortal pergi ke wilayah barat laut sesuai perjanjian yang udah dibuat Mozi tadi. Di sini, Liu Mei dan Zixin melarikan diri dari planet Vermilion nih guys. Sedangkan Zhou Wutai berkultivasi meningkatkan ranahnya tersebut agar dia pantas menyandang gelar Vermilion. 才出主角，从此再不轻易与修世界。 Di sisi lain, Zoro yang udah balik pada kedua orang tuanya, Wang Lin pun berpesan kepada tetua sekte awan langit. Kalau Zoro menerobos ranah Sensol, dia nitip bahan obat untuk diberikan kepadanya. Setelah itu, Wang Lin pun pergi ke wilayah negara salju, di mana di sana tuh Wang Lin mau mencari harta yang dijanjikan oleh Hongdae. Kemudian Wang Lin pun dapat harta mawar biru kehidupan yang mungkin akan berguna suatu saat nanti. 将此物交给你，若小如儿有朝一日有家能回，还有。 Wang Lin yang saat itu pergi ke kuil keluarga Wang untuk berdoa kepada kedua orang tuanya. Di sini sih Wang Lin merasa sedih banget nih guys. Karena setelah ini tuh Wang Lin mau pergi meninggalkan planet Vermilion untuk mencari cara menghidupkan Limuan secara benar. Kemudian Wang Lin yang mau pergi dari sana, dia melihat sosok ayah dan ibunya dalam kuil. Yang tentu aja langsung bikin Wang Lin makin jadi sedih aja. Karena Wang Lin harus pergi meninggalkan keluarga Wang. 你看他是不是回来？即使没被选上也没关。我回了那生我养我之地。 Di sisi lain, si Tunan yang sedang asik menikmati pesta makan dengan beberapa wanita penghibur, dia saat itu sih diajak Wang Lin untuk pergi keluar dari planet Vermilion. Kata si Tunan sih dia udah bosan dengan dunia kultivasi dan lebih milih pengen menikmati hidup dengan cara bersantai aja. Setelah itu, Wang Lin yang berkata kalau jalan kultivasi mereka berbeda, mengingat Wang Lin ingin menjelajahi banyak planet. Seketika Wang Lin pun mengingatkan ucapan Ye Wuyou di masa lampau. 来得真快，接着我，王爷，妾身逼得我不得不潜心突破，拥天下美人。要知道老子为什么要修仙吗？ Si Tunan yang mengantar Wang Lin ke portal keluar dari planet Vermilion, tapi mereka harus menerobos paksa. Di sini tuh Wang Lin mengeluarkan tubuh dewanya di sana untuk bergabung, karena bagaimanapun tubuh dewa tersebut harus dibawa pergi berkelana pula. Saat itu Wang Lin maju duluan, sedangkan si Tunan membantu Wang Lin untuk merobek paksa portal keluar itu. Di mana kehebohan tersebut membuat semua kenalan Wang Lin tahu kalau Wang Lin mulai keluar dari planet Vermilion. 好生可畏呀！宝兄，给老子站！ Wang Lin yang pergi menjelajah dengan kompas bintang milik klan iblis raksasa, di sini si Tunan pun ngasih beberapa harta bagus yang dia dapatkan dari klan peninggalan Immortal kemarin. Tak tanggung-tanggung, si Tunan juga akan mengajarkan 3 teknik terkuat yang udah dia kembangkan selama puluhan ribu tahun. Di mana teknik pertama adalah teknik jari penghancur dengan serangan yang terfokus pada satu titik. 怎么抵达那交易星了？不错。 Setelah teknik pertama udah diperlihatkan, kini si Tunan mulai menunjukkan teknik kedua, yang mana teknik tersebut bernama jari transformasi iblis, yang punya daya serang sangat luas, cocok untuk musuh yang banyak sekaligus. Dan yang terakhir adalah teknik jari alam baka, di mana si Tunan bisa memanggil gerbang alam bawah untuk menyerang musuh. Dengan begini, Wang Lin harus mengasah ketiga teknik tersebut selama perjalanan itu.
夺尺。 1 bulan kemudian setelah Wang Lin cukup mahir menguasai ketiga teknik itu, kini Wang Lin bertanya perihal tingkatan ranah, apakah masih ada ranah lain di atas Ascendant. Situnan menjelaskan jika ranah Ascendant itu hanya tahap pertama aja menuju pemadatan energi abadi. Karena tahap kedua masih ada 3 ranah berikutnya lagi, yakni ranah Nirvana Skyrer atau pencabut Nirvana, nomor 2 Nirvana Cleanser atau pembersih Nirvana. Untuk yang ketiga ada ranah Nirvana Shatterer atau penghancur Nirvana. Namun untuk menuju tahap kedua ini tidaklah mudah karena harus melewati rintangan Yin dan Yang terlebih dahulu. 问鼎语便是问鼎之后的无上之道，名为碎孽三步。不错，这是当年，殊不知这不过是这。 Beberapa saat kemudian Wang Lin yang sampai di planet perdagangan, Situnan pun nyuruh Wang Lin untuk menyiapkan perbekalan dulu sebelum pergi ke planet Heavenly Fortune. Sedangkan Situnan mau bersenang-senang selama 3 hari dulu. Saat itu Wang Lin berhasil mendapatkan batu kayu semesta untuk memperbaiki kompas bintangnya itu. Namun untuk keperluan lainnya, Wang Lin akan mencari di salah satu toko besar klan Shang di sana. 3天后，小林子，这交易星定都能找到。到了。 Wang Lin yang saat itu diserang oleh seorang murid junior sekte Heavenly Fortune karena dia masuk ke dalam sana tanpa izin. Tentu aja Wang Lin pun mau ngasih pelajaran pria tersebut, tapi sayangnya dia ditolong oleh seniornya. Kemudian senior pria itu pun memperkenalkan diri jika dia adalah Bai Wei yang berasal dari sekte Heavenly Fortune. Untuk kekuatannya sih dia ada di ranah perubahan jiwa tahap menengah. Wang Lin yang saat itu hanya menyebutkan namanya aja dan menyembunyikan tempat asalnya agar tak jadi incaran sembarangan orang. Di momen itu, Bai Wei meminta maaf kepada Wang Lin kalau juniornya barusan bertindak lancang. Setelah itu, Wang Lin pun masuk ke toko tersebut dan menemukan cairan salju tinta yang dia cari-cari. Tapi sayangnya nggak jadi beli karena harganya terlalu mahal. Jalan satu-satunya ya tinggal rampok aja kalau ada yang beli cairan salju tinta itu. 昨日便是我师尊万年一次的大寿，王兄所从何来？白某来自天运星，师承天，下人无礼。 Wang Lin yang dapat cairan salju tinta itu berkat bantuan Situnan, sedangkan hasil rampasan lainnya disimpan oleh Situnan. Di sini Situnan berkata nih, kalau dirinya mau menjalani kehidupannya sendiri untuk menikmati kehidupan barunya tersebut. Di momen itu, Wang Lin pun mengeluarkan harta abadi kereta pemanah dewa untuk diberikan kepada Situnan, yang mana Situnan sendiri sih benar-benar kaget banget. Kalau harta spiritual Wang Lin selalu aja bikin dirinya terpukau. 老子下半辈子要好好享受，好好去当你的亲王。小林子。 Situnan yang dibikin geleng-geleng kepala karena Wang Lin beneran memberikan harta abadi sekuat itu kepadanya. Kata Wang Lin sih harta seperti ini sangatlah tidak sebanding dengan jasa yang udah diberikan Situnan selama ini. Kemudian Situnan pun berpesan kepada Wang Lin kalau dia udah sampai di planet Heavenly Fortune nanti janganlah gegabah ambil tindakan. Kalau butuh bantuan, Situnan akan menunggu Wang Lin di planet Phoenix. 不想要？谁说我不行？你要把这摄神车送我啊？ Wang Lin yang saat itu mendengar berbagai macam nasihat dari Situnan seolah-olah dia udah jadi bagian dari keluarganya sendiri. Di sini Situnan pun pamit pergi dengan nada bicara yang cukup sedih nih guys, karena harus pisah menempuh jalan hidup masing-masing. Setelah mereka pergi ke arah yang berbeda, Wang Lin pun memberikan hormat sekali lagi dengan harapan supaya kelak mereka bisa bertemu kembali. Karena Wang Lin tak tahu rintangan apa yang harus dia lewati nantinya. Ni可要混出点名堂来！
若是老子有朝一日落了难。 Waduh, pisah dengan si Tunan gak tuh? Entah kenapa suasananya seperti Xiaoyan dengan Yao Lo gak sih guys? Padahal bukan dipisahkan karena hal buruk, tapi ini pisah karena beda jalan hidup aja. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.